Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Para jamaah sekalian, muslimin muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya, kurang lebih 1 bulan yang lalu, bahasan kita adalah seputar sujud syukur. Nah, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam bab sujud, karena sebelumnya sudah membahas sujud tilawah, sujud syukur. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan bahas sujud sahwi. Para jamaah sekalian, sahwi itu secara bahasa artinya lupa, ya. As-sahwu lughatan nisyanus syai', yaitu artinya lupa. Sehingga sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat, ya, baik itu sebelum atau sesudah salam, dalam rangka menyempurnakan kekurangan karena meninggalkan hal yang seharusnya dilakukan atau melakukan sebagian yang dilarang tanpa sengaja. Nah, ini kurang lebih takrif atau definisi daripada sujud sahwi. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, landasan disyariatkannya sujud sahwi ini adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwi yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, idza nudiya bil adzani adbaras syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan. Apabila azan itu dikumandangkan, maka setan menjauh, ya, sambil kentut. Jadi setan ketika azan dikumandangkan lari menjauh dari suara azan tersebut sambil kentut. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah durat, ada istilah fusak. Kalau durat itu kentut yang bunyi. Kalau fusak kentut yang nggak bunyi, ya, tapi biasanya ada baunya, ya. Nah, setan ketika azan dikumandangkan, dia lari menjauh sambil kentut sampai dia tidak mendengar azan. Tapi kalau azan selesai, dia merapat lagi, mendekat lagi. Kalau iqamah dikumandangkan, menjauh lagi. Nah, kalau iqamah sudah selesai, dia mendekat lagi, terus membisikkan kepada orang, ya, mengingatkan hal-hal yang sebelumnya orang itu nggak ingat. Ingatlah ini, ingatlah itu, ya, sehingga akhirnya berpengaruh kepada sholat orang tersebut. Sehingga ada orang yang ketika sholat, ya, dia lupa, dia nggak ngerti lagi berapa rakaat yang sudah dikerjakan, ya. Nah, kalau
orang itu mengalami seperti itu, lupa ya, tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakan, nanti solusinya kata Rasulullah falyasjud sajdataini, hendaklah dia melakukan sujud 2 kali yang disebut dengan sujud sahwi. Pernah nggak Pak? Ya, saat sholat terus ragu-ragu gitu ya, ini sudah berapa rakaat itu, pernah nggak Pak? Hah? Pernah atau sering? Nah, karena makmum jadi nggak kelihatan ya Pak ya. Yang kadang terus kemudian ini imam ya, yang terus tampak oleh semua orang ya, karena ini. Tapi kalau jamaah ragunya nggak kelihatan, tapi bisikan-bisikan itu ada, sehingga ini sebenarnya sudah berapa rakaat gitu ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam satu hadis dijelaskan, diterangkan bahwa Rasulullah itu pernah sholat, kalau enggak zuhur ya asar, pokoknya sholatnya itu 4 rakaat ya. Nah baru dapat rakaat kedua, baru dapat 2 rakaat, beliau salam ya, salam terus kemudian menuju ke arah kiblat masjid ya, nyender di satu tiang begitu, dan kemudian orang-orang juga keluar dengan segera. Nah ada seorang sahabat yang disebut Dzulyadaini ya, yang lainnya itu pada nggak berani komen ya, segan ya, mungkin ya jangan-jangan ini ada aturan baru atau bagaimana, pokoknya ya nggak ada yang berani bertanya. Tapi ada seorang sahabat yang kemudian bertanya, namanya atau dikenal dengan sebutan Dzulyadaini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sholatnya itu memang dikosor, diringkas 4 jadi 2, atau memang engkau lupa? Saat ditanya seperti itu, Nabi toleh kanan toleh kiri, terus tanya ke jamaah, ma yaqulu Dzulyadain, apa yang dikatakan Dzulyadain? Benar nggak yang dikatakan Dzulyadain? Maka jamaah mengatakan, betul ya Rasulullah ya, tadi engkau baru sholat 2 rakaat. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian sholat lagi ya, mengambil posisi semula, kemudian sholat 2 rakaat lagi ya, tasyahud ya, kemudian salam. Kemudian setelah salam beliau takbir, terus melakukan sujud sahwi, melakukan sujud sahwi, kemudian salam. Nah ini adalah beberapa kejadian, beberapa riwayat yang menjelaskan adanya sujud sahwi, yang menjelaskan disyariatkannya sujud sahwi. Para jamaah sekalian, apa hukum melaksanakan sujud sahwi? Ya, kalau dalam madhab Syafi'i, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, kalau memang ada sebabnya. Jadi hukumnya sunnah. Namanya sunnah kalau misalnya yang bersangkutan lupa nggak sujud sahwi, harusnya sujud sahwi, lupa begitu ya, maka sholatnya ya tidak batal. Ya, karena memang nanti ada Pak ya, sebagian ulama yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya, melaksanakan sujud sahwi kalau memang ada sebab-sebabnya, ada pemicunya, itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya mau sujud sahwi kok lupa, ya sholatnya tidak batal dan tetap sholatnya itu dianggap sah ya. Tetapi ya kurang ya, walakin hana kisoh ya, walakin hana, tapi ada yang kurang, tapi tidak sampai membatalkan sujud, tidak sampai membatalkan sholat itu sendiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah apa hal-hal yang menjadi sebab sujud sahwi itu dilakukan? Yang pertama diantaranya adalah idza sallama qabla itmamis shalah ya, terlanjur salam sebelum selesai ya. Misalnya
sholat maghrib baru dapat 2 rakaat udah salam, atau seperti tadi mestinya Rasulullah sholat berapa? 4 rakaat baru dapat 2 rakaat beliau salam. Nah, maka hal yang demikian itu termasuk salah satu sebab disyariatkannya, disunnahkannya atau dianjurkannya melaksanakan sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Ya, jadi ketika terlanjur salam padahal sholatnya masih kurang, dan ini tidak hanya bisa terjadi pada imam. Kalau pada imam sangat mungkin, Pak. Pada makmum mungkin nggak? Mungkin. Misalnya Bapak masbuk ya, masbuk 1 rakaat. Mestinya kalau masbuk 1 rakaat imam salam nambahin. Tapi ada yang sholatnya nggak konsen, imam salam ikut salam ya. Nah udah terlanjur salam, bingung nih mau ngapain. Sementara sampingnya ya tahu tapi cuma diomongin kurang itu sholatnya ya. Dari belakang diomongin doang misalnya gitu ya, nggak diingetin. Mestinya apa? Jamaah yang tahu Bapak kurang 1 rakaat karena kita tadi sudah sudah dapat 1 rakaat baru datang, berarti kurang 1 rakaat. Tapi kadang-kadang kan tidak disampaikan ya. Nah harusnya apa? Disampaikan, Pak kurang 1 rakaat. Apa yang dilakukan? Ya kemudian dia tambahkan kekurangannya, kemudian tadi 1 rakaat, kemudian dia tasyahud, salam, terus sujud sahwi. Sujud sahwi itu sekali atau 2 kali, Pak? 2 kali ya. Kalau sujud syukur sekali, sujud tilawah 1 kali. Kalau sujud sahwi itu paketnya 2 kali. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, inda ziyadah ala shalah. Ketika lebih ya. Jadi kekeliruan itu bisa jadi kurang, bisa jadi apa? Lebih. Dan Nabi juga pernah, Pak. Nabi pernah juga selain sholat yang mestinya 4 rakaat baru dapat 2 rakaat salam, pernah juga mestinya sholatnya 4 rakaat tapi 5 rakaat. Ya, Nabi pernah ya seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla khamsan. Ya, Nabi pernah sholatnya itu 4 rakaat. Terus ada yang tanya, azida fis shalah, ya, apakah sholatnya memang ditambah? Ya, kemudian Nabi nanya yang lain, konfirmasi yang lain, ya, wa ma dzalika, emang ada apa? Memang apa yang terjadi gitu ya, kira-kira begitu. Maka para sahabat mengatakan sholaita khamsan, engkau tadi melaksanakan 5 rakaat ya Rasulullah. Akhirnya beliau melaksanakan sujud 2 kali sesudah beliau salam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab diantara sebab sujud sahwi adalah karena kelebihan. Bisa jadi ada orang sholat subuh 3 rakaat, bisa jadi sholat maghrib 4 rakaat. Ini bukan ragu loh, Pak. Ini memang kelebihan. Ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadzal hadits dalilun ala sihhati sholati man zada raka'atan wa huwa sahid. Dalam hadis ini memberikan isyarat ya tentang sahnya sholat orang yang kelebihan 1 rakaat kalau memang dia lupa. Ya, kalau memang dia lakukan itu karena lupa. Kemudian yang ketiga, indanisyanit tasyahudil awal. Disyariatkan sujud sahwi juga adalah ketika lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Atau lupa salah satu sunnah di antara sunnah sholat. Ya. Jadi lupa tasyahud awal, ya, udah terlanjur berdiri,
Ya kalau udah terlanjur berdiri tegak dan apalagi sudah baca ya nggak usah balik Pak. Ya meskipun diingatkan makmum ya udah nggak usah balik, lanjut saja. Nanti tinggal apa sujud sahwi ya di akhir. Ya. Kecuali kalau baru mau keliru, baru mau salah, ya baru mau berdiri, terus diingatkan terus belum jadi lupa, ya ingat kembali terus balik lagi. Kalau seperti itu nggak perlu sujud sahwi. Kalau belum jadi, baru mau lupa, belum lupa ya, baru mau lupa, itu nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau udah terlanjur berdiri, apalagi sudah baca gitu ya, itu meskipun dia pada saat itu ingat belum duduk tasawuf ya tetap lanjut saja dan nanti sujud sahwi. Atau misalnya lupa salah satu sunnah sholat ya, makanya dalam sebagian madhab itu di tempat atau di masjid yang biasanya kunut subuh itu kan babnya sunnah saja ya bagi yang mengatakan sunnah. Itu kalau lupa kunut apa yang dilakukan? Sujud sahwi ya, sujud sahwi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya atau yang terkait dengan yang ketiga ini, ketika lupa tasyahud awal, ini ada satu hadis di mana Rasulullah mengatakan idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatim qa'iman falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari rakaat kedua atau dari 2 rakaat dan dia belum tegak berdiri, maka hendaklah dia duduk. Wa inistatamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajdatai sahwi. Tapi jika sudah berdiri, sudah tegak berdiri, maka janganlah dia duduk dan nanti dia melaksanakan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Ini landasannya ya, landasan tentang orang yang tidak tasyahud awal. Kemudian apalagi yang keempat adalah as-sujudu inda syakki fis shalah. Sujud sahwi itu juga dilakukan saat orang itu ragu dalam sholatnya. Ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, sudah 3 rakaat ataukah 4 rakaat dan seterusnya. Kalau ragu seperti itu, maka orang itu diperintahkan untuk memutuskan atau mengambil yang paling meyakinkan. Di antara keraguan antara 2 dan 3, maka yang meyakinkan yang berapa Pak? 2, yang paling sedikit. Ragu antara 3 atau 4, ya yang paling sedikit yang dianggap meyakinkan. Jadi kalau kita ragu antara sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka putuskan atau anggap saja baru 2 rakaat. Kalau kita ragu antara 3 atau 4, maka anggap saja baru 3 ya. Pokoknya yang paling meyakinkan, dan nanti kemudian sujud sahwi ya setelah menyempurnakannya ya. Ini seperti dalam hadis Abdurrahman bin Auf, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri ya awahidatan shalla amitnataini falyaj'alha wahidah. Ya, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah 1 rakaat ataukah 2, maka hendaklah dia anggap 1 ya. Wa idza lam yadri tsnataini shalla amsalatan falyaj'alha tsnataini. Jika dia tidak tahu apakah 2 atau 3 rakaat, maka anggap saja atau jadikan baru 2 ya. Wa idza lam yadri salatan shalla am arba'an falyaj'alha salasan. Jika dia tidak tahu atau ragu sudah 3 rakaatkah atau 4 rakaat, maka ya jadikan 3 rakaat. Tsumma yasjudu farigha min sholatihi wa huwa jalisun qabla an yusallima sajdataini. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali ya sebelum salam.
Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dalam hadis yang lainnya juga demikian ya. Idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalla am salatan am arba'an falyatraqishah wal yabni ala mastaiqona. Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya sehingga dia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakan, 3 atau 4, maka buanglah keraguannya dan bangunlah di atas keyakinannya. Antara ya 3 atau 4 berarti yang ragu, yang masih meragukan itu 4 tidak dianggap, berarti baru dianggap 3 ya. Kemudian nanti ya ditambahkan sesuai dengan keyakinannya tadi, kemudian sujud 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu. Kalau memang dia telah sholat 5 rakaat berarti tadi itu untuk menggenapkan ya, tambahan 1 rakaat itu untuk menggenapkan sholatnya. Tapi kalau sholatnya sudah sempurna, maka tambahan tadi itu adalah dalam rangka menghinakan setan ya. Wa in kana sholat maman bi arba'in kanata targhiman lisyaiton. Jika memang sholatnya itu sudah sudah sempurna, maka sujud sahwi tadi itu kalau masih kurang berarti untuk ngenapin Pak ya. Tapi kalau tadinya sebenarnya sudah sempurna, maka sujud sahwi itu adalah untuk menghinakan daripada setan ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah inilah sebab-sebab orang itu disyariatkan sujud sahwi ya. Paling tidak ada 4 ya. Ada 4 ya. Karena kurang, karena lebih, karena tidak tasyahud awal, dan karena ragu ya, karena ragu. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah tadi sudah disampaikan tentang hukumnya ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ya. Meskipun ada juga yang berpendapat wajib ya. Nah, ini masalah ikhtilaf, tapi dalam mazhab Syafi'i itu disebut sebagai sunnah. Nah, kapan orang itu sujud sahwi? Sebelum ataukah sesudah salam? Dalam bab ini Pak, ini di kitab saya ini ada 9 pendapat. Ada 9 pendapat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, utamanya dalam qaul jadidnya, pokoknya semua sebab ya tadi itu, semua sebab sujud sahwi itu, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi kulluhu qabla salam. Sujud sahwi secara keseluruhan, baik karena lupa, karena tidak tasyahud awal, karena kelebihan, karena kekurangan ya, atau karena ragu tadi itu ya, maka sujudnya dilakukan sebelum salam. Ada yang sebaliknya ya, bahwa semua sujud sahwi, semua sebab-sebab yang menyebabkan sujud sahwi itu sujud sahwinya dilakukan ba'das salam. Ya, ini memang masalah khilafiyah. Ada yang merinci ya, kalau karena kelebihan sesudah salam, kalau karena kurang ya sebelum ya, dan seterusnya ya. Tapi di dalam Shahih Fiqh Sunnah ini diambil jalan tengah ya, bahwa ya sebisa mungkin ya kita mencocokkan dengan kasusnya. Mencocokkan dengan kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi. Kalau kasus kita itu sama dengan kasus yang pernah dialami oleh Nabi, misalnya tadi sebelum lengkap udah keburu salam ya, mestinya 4 rakaat, baru 3 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam ya, nanti sujudnya sesudah salam ya, atau kelebihan tadi. Nah, jadi ada di antara ulama yang kalau bisa ya sesuai dengan kasusnya. Saat kasusnya itu sama dengan Nabi
di kasus tertentu yang Nabi itu prakteknya sebelum ya sebelum, kalau sesudah. Kalau bisa itu lebih sesuai dengan dalilnya. Tapi kalau enggak, kita juga kadang enggak ngapalin satu kasus per kasus enggak hafal gitu ya. Ya sudah, dalam mazhab Syafi'i pokoknya semua itu bisa dilakukan sebelum salam. Kalau ternyata mau sujud sahwi lupa juga, ya dilakukan sesudah salam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bab sujud sahwi ini juga ada persoalan begini, Pak ya. Mestinya sujud sahwi terus lupa. Lupanya agak lama baru ingat. Baru ingat ya, tapi belum batal. Maka di antara ulama ya, seperti dalam mazhab Syafi'i itu dia harus mulai sholat dari awal. Oh, terlalu lama gitu ya. Nah, ini apa menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ya. Tapi sebagian lagi karena belum batal ya boleh apa? Boleh langsung sujud sahwi begitu ingat dan tidak perlu mengulang dari awal ya. Nah, ini masalah ikhtilaf ya, di kalangan para ulama. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kemudian kita dalam satu sholat itu lupanya tidak hanya sekali, ya ada ragunya iya, terus kemudian apa? Kelebihannya iyanya. Jadi sebabnya itu ada beberapa misalnya. Apakah sujud sahwinya juga berulang? Maka di sini disebutkan idza takarrara sahwu lil musalli fis shalah fa innahu la yatakarraru lidzalika sujudus sahwi. Kalau ada kasus sebab melakukan sujud sahwi itu lebih dari satu berulang gitu ya, maka sujudnya sekali saja. Tidak mesti harus 2 kali sujud sahwi menurut mayoritas ulama. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan sujud sahwi itu juga berlaku pada bukan hanya sholat fardu, tapi juga pada sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah entah sholat witir, entah sholat duha, entah sholat qobliyah ba'diyah, pokoknya sholat sunnah kok terjadi tadi, entah kelebihan, entah kurang, entah tidak tasyahud awal atau karena ragu tadi, maka berlakulah sujud sahwi. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut, barangkali dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada pertanyaan, Pak. Silakan seputar sujud sahwi atau yang lainnya, silakan. Oh ya, silakan. Untuk bacaannya itu apakah ada yang beda? Maksudnya kan kalau sujud sahwi katanya yang saya pernah dengar itu seperti sujud biasa ya, subhana rabbiyal a'la kan? Ya. Apa atau ada bacaan yang lain? Ya, secara umum ya, pernah saya sampaikan bahwa untuk sujud syukur, sujud tilawah, termasuk sujud sahwi itu kita bisa baca bacaan sujud biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la. Memang ada satu anjuran di kalangan sebagian ulama bahwa untuk sujud sahwi itu bacanya subhana man la yanamu wala yashu, ya, subhana man la yanamu wala yashu, ya, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, itu jadi ada sebagian yang menganjurkan bacaan ini, cuma memang sebagian lagi mengatakan ini enggak ada landasan dalilnya, enggak ada landasan riwayatnya dari Nabi begitu. Jadi ya kalau ada yang mengamalkan ini ya memang kita temukan ini di kitab-kitab mazhab Syafi'i itu ada ya, seperti saya punya kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i itu ada ya. Tapi kita coba cek
ada nggak dalilnya ini ya? Nah, itu saya dapatkan penjelasan nggak ada cantolan hadisnya, nggak ada landasan daripada hadisnya, sehingga ya kalau kita tidak baca itu bacaan sujud biasa ya memang begitulah yang dianjurkan oleh sebagian ulama ya, baik sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, nah itu bisa membaca dengan bacaan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la gitu Pak. Begitu Pak ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi Pak? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kemudian berikutnya ada beberapa persoalan kaitannya dengan sujud sahwi ini ya, khususnya dalam bab berjamaah ya. Ya pertama, kalau imam lupa maka yang dianjurkan untuk dilakukan makmum adalah apa? Mengingatkan. Cara mengingatkan jamaah terhadap imam itu adalah kalau laki-laki dengan apa? Subhanallah, dengan ucapan tasbih, bacaan subhanallah. Kalau wanita adalah dengan menepuk tangan atau tepuk tangan. Kayak gini Pak ya. Jadi bukan gini tapi punggungnya tepuk ke kayak gini. Nah itu cara ketika imam lupa ya. Misalnya tadi maunya mestinya tasyahud awal, kemudian imam kok mau berdiri belum sempat sempurna, segera subhanallah. Kalau imam balik ya, balik lagi karena belum sempurna berdiri ya berarti ingatnya berhasil Pak ya, berhasil, dan kemudian nggak perlu sujud sahwi ya, nggak perlu sujud sahwi ya. Para hadirin sekalian, ini Rasulullah mengatakan at-tasbihu lirrijal wa tasfiq lin-nisa. Mengucapkan subhanallah itu untuk laki-laki, sementara tepuk tangan itu adalah untuk wanita. Dan tasfih atas tasfik itu artinya antadriba ya, bibat nikafiha ala dhahril ukhra. Jadi memukulkan bagian dalam telapak tangan pada bagian belakang, nah, kayak gini ya. Untuk mengingatkan imam bagi wanita. Kemudian Pak, apakah imam itu harus ikut makmum ya? Apakah ketika jamaah mengucapkan subhanallah atau jamaah wanita tepuk tangan, apakah wajib bagi imam untuk ikut itu? Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat ya, misalnya soal lebih ya, soal kelebihan rakaat misalnya. Imamnya yakin nggak salah, dia yakin benar ya. Ya berarti dia terus ya. Menurut ulama dia nggak harus ikut peringatan makmum. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi kalau ada yang imam diingetin kok nggak ikut, ya memang ada di antara ulama itu begitu. Kalau dia yakin, yang namanya supir Pak ya, ya supir ya dia sesuai keyakinannya. Jadi gitu. Ini mayoritas ulama ya. Tapi sebagian ulama seperti madhab Maliki ya, ulama-ulama Malikiyah itu kalau yang ngingetin itu banyak, serempak, nggak ada kesepakatan sebelumnya kok subhanallah gitu ya. Nah ini berarti mengindikasikan bahwa yang benar, yang prosentasi benarnya lebih kuat itu adalah makmum. Maka menurut ulama Malikiyah ya baiknya imam ngalah ya. Dia tadinya yakin sesuai keyakinan tapi kok serentak gitu ya, serentak subhanallah gitu ya, ya berarti ya dia ngalah, dia mengikuti peringatan daripada makmum ya. Nah, sekali lagi kalau imamnya sebenarnya yakin Pak, tapi kalau dari awal imamnya ragu-ragu, meskipun yang ngingetin satu ya ikut. Kalau itu tadi itu kalau sekiranya imamnya yakin, maka ada dua kemungkinan ya. Kalau mayoritas ulama ya sudah, kalau yang ngingetin satu kemudian dia yakin dengan pilihannya, yakin dengan apa yang dia ingat, ya dia nggak perlu ikut peringatan tadi. Dia yakin, makmumnya ikut, makmumnya tetap ikut ya, karena kan
dia juga mungkin ketika imam terus, oh jangan-jangan saya yang salah kan gitu ya. Nah kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, idza sahal imam wasajada lisahwi wajaba alal makmumin ittiba'u. Jika yang salah itu imam dan di akhir sholat dia sujud sahwi, maka wajib bagi makmum untuk ikut ya, wajib bagi makmum untuk ikut ya, sebagaimana Ibnul Munzir dalam Al-Ausatnya memfatwakan demikian ya, karena innama ju'ilal imamu liutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian kasus yang lain, idza sahal imam walam yasjud lis-sahwi, imam jelas salah, imam jelas ada yang lupa, tidak tasyahud awal misalnya, yang mestinya sujud sahwi ternyata nggak sujud sahwi ya, ternyata nggak sujud sahwi. Nah ini bagaimana sikap makmum? Sikap makmum bagaimana? Nah ini ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf ya. Pendapat pertama ya, seperti Atha, Hasan, Nakhai, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang lainnya, bahwa karena imam nggak sujud maka makmum nggak perlu sujud sahwi ya. Karena kalau sujud berarti menyelisihi imam nggak sujud kok sujud, berarti nggak sama dengan imam. Nah kira-kira begitu. Jadi meskipun udah jelas-jelas makmumnya apa? Makmumnya tidak tasyahud kan, berarti mestinya harus ini sujud sahwi. Ternyata enggak, ditunggu-tunggu kok enggak, sebelum enggak, sesudah juga enggak gitu ya. Maka di antara pendapat mengatakan makmum enggak perlu sujud ya, karena kalau sujud berarti menyelisihi imam. Nah sebagian ulama, Ibnu Sirin, Qatadah, Imam Syafi'i berpendapat meskipun imam enggak sujud, makmum tetap harus sujud, tetap disyariatkan sujud. Kenapa? Karena perintah untuk sujud itu bukan hanya perintah mengikat untuk imam saja, tapi juga makmum. Kalau makmum nggak ngerjain ya sudah ya, makmum ngerjain sendiri gitu ya. Nah, jadi tidak bermaksud menyelisih imam, tapi ini soal melaksanakan hal yang diperintahkan. Imam punya tanggung jawab, imam punya kewajiban, makmum kewajiban. Ternyata imam nggak melakukan, masa makmum ikut nggak melakukan kan gitu. Jadi intinya meskipun makmum atau imam nggak melakukan, makmum tetap melakukan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hal lainnya yang juga dibahas dalam kitab ini, hal yasjudu lisahwi al-masbuk ma'al imam, apakah makmum masbuk itu juga sujud sahwi bersama imam? Maka di sini ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Di antaranya kalau dalam mazhab Syafi'i itu yasjudu ma'al imam ya, makmumnya masbuk tadi itu saat imam sujud sahwi ya dia sujud, baru kemudian dia mengqadha atau menyempurnakan ya, menyempurnakan apa yang kurang tadi. Tsumma yasjudu ba'da faragh minas shalah, bahkan kemudian ditambah sujud lagi. Jadi sujudnya yang pertama tadi ngikuti imam, dan yang kedua itu begitu. Tsumma yasjudu ba'da faragh minas shalah, sujud lagi. Allahu a'lam. Tapi ada yang berpendapat yasjudu al imam tsumma yaqul liyaqiyama alaihi. Ada yang ini yang umum biasa kita lakukan ya, sujud bersama imam terus kemudian menyempurnakan kekurangannya tadi karena masbuk, nggak perlu sujud lagi. Allahu a'lam. Ala kulli hal ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Nah, mengenai kaifiatnya secara umum sama. Posisi tangan, posisi kening, posisi kaki ya, ini secara umum sama ya, secara umum sama ya. Nah, apakah mesti
takbir. Apakah disyariatkan takbir? Maka kalau kita perhatikan ini anjuran atau syariat takbir, mengucapkan Allahu Akbar, jadi bukan hanya gerakan saja tapi mesti ada takbirnya. Itu berdasarkan hadis Ibnu Bujainah ya, bahwa ketika beliau sujud sahwi, beliau takbir pada setiap sujudnya itu. Jadi setiap kali gerakannya takbir ya, takbir. Nah, apakah perlu takbiratul ihram? Apakah perlu takbiratul ihram? Jumhur ulama mengatakan cukup takbir sujud saja. Cukup takbir sujud. Tapi sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan di samping takbir sujud juga mesti takbiratul ihram sebelum sujud itu sendiri. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah nanti ditutup dengan salam. Utamanya kalau dilakukan sesudah sesudah salam itu ditutup lagi dengan salam, tutup dengan salam. Tapi tidak perlu tasyahud ya, dakhilafiyah, tapi pendapat yang rajih adalah nggak perlu ada tasyahudnya. Jadi begitu, utamanya sesudah sesudah salam kok kita baru akan sujud sahwi gitu ya. Ya setelah sujud 2 kali tidak perlu tidak perlu tasyahud, langsung salam saja. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang dibahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan kita bisa amalkan. Ya, manakala dalam sholat kita ada sebab-sebab sebagaimana yang tadi dijelaskan. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.